Kalau kita bahasakan sekarang artinya bahwa ketika kita tetap melekat pada persekutuan dalam kehidupan sebagai umat Tuhan, ketika kita kemudian membangun kehidupan yang benar bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain untuk memuji dan memuliakan Tuhan, kita membangun kehidupan persekutuan dengan baik, maka disitulah sebetulnya Allah akan hadir dan menyatakan berkat dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, selamat sore, Shalom. Kita akan masuk dalam ibadah keluarga hari Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022. Berbahagialah setiap orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan untuk bersekutu dan melayaninya. Sukacita dalam kasih Tuhan akan senantiasa menyertai tiap langkahnya. Mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau berkenan untuk mengingat diri kami. Namun karena kasih-Mu yang besar, Engkau tak pernah membuang kami dari hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa menghargai kasih-Mu dan mau terus bertekun dalam iman bersama-Mu. Kiranya melalui ibadah ini, kami menikmati sukacita baru yang menguatkan komitmen kami untuk setia mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam pengasihan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat disilakan duduk kembali. Marilah kita bermazmur yang diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-48, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu di rumah bisa membaca secara berbalasan. Saya ulangi, Mazmur pasalnya yang ke-48 ayat 10 sampai dengan yang ke-15 yang berbunyi demikian. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam hatimu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan
Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah putri-putrinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia, angkatlah yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya diperkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam proses pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa untuk mohon kuasa Roh Kudus menerangi akal dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, sehingga kami tidak sesat dalam dunia yang penuh kegelapan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Adapun pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya,
Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang pelaksanaan Piala Dunia tahun 2010, sebuah lembaga survei internasional di Amerika mengadakan jajak pendapat kepada sejumlah penggemar sepak bola di beberapa negara. Pertanyaan yang mereka ajukan kepada para responden adalah, apa yang akan Anda korbankan untuk dapat melihat negara Anda menang dalam Piala Dunia? Hasil survei tersebut ternyata sungguh menarik sekaligus mengejutkan. Mayoritas responden Inggris, misalnya sebanyak 93%, menyatakan bahwa mereka rela untuk berhenti makan selama 1 pekan untuk dapat melihat tim Inggris menang. Lalu ada juga sebanyak 70% orang Italia yang menyatakan bahwa mereka rela untuk kemudian berhenti bekerja asalkan timnya menang.
Lalu ada juga sejumlah supporter Amerika mengatakan mereka bersedia bahkan mengorbankan rumah mereka demi dapat memenangkan timnas Amerika. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa banyak orang akan rela berkorban untuk sesuatu yang sangat mereka hargai. Mereka rela untuk kemudian melakukan apa yang mereka anggap penting demi kemudian dapat mencapai apa yang diprioritaskan. Hal ini tentu juga bisa menjadi pengalaman kita. Seberapa banyak waktu dan tenaga yang kita curahkan dalam kehidupan sehari-hari untuk prioritas kehidupan kita masing-masing. Lalu muncul pertanyaan, apakah Allah juga mendapatkan porsi yang penting di dalam hidup kita? Bagaimana jika tidak? Bagaimana jika kemudian ternyata Tuhan tidak mendapatkan tempat yang semestinya dalam kehidupan umatnya? Saudara-saudara, hal inilah yang kita lihat terjadi dalam kehidupan orang-orang Yehuda yang baru pulang dari pembuangan. Ketika Nabi Hagai menyampaikan peringatan kepada mereka. Selama kurang lebih 10 sampai 15 tahun, proses pembangunan Bait Allah terhenti. Banyak alasan yang dikemukakan oleh umat. Ada yang mengatakan bahwa kan mereka baru sampai. Jadi karena itu mereka harus memprioritaskan untuk dapat membangun rumah, tempat mereka tinggal, lalu kemudian juga harus mempersiapkan diri untuk membangun ladang-ladang yang baru sebagai sumber makanan mereka. Banyak alasan yang umat Tuhan berikan sehingga kemudian proses pembangunan Bait Allah itu terhenti. Jadi kita bisa lihat di sini saudara-saudara bagaimana umat Tuhan justru malah sibuk pada urusan pribadinya masing-masing. Sehingga kemudian pembangunan Bait Allah menjadi terhenti dan akhirnya tetap tinggal menjadi reruntuhan. Karena itulah Tuhan kemudian memakai Nabi Hagai menyampaikan peringatan kepada umat Tuhan. Ketika dikatakan dalam awalnya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Jadi mau dikatakan di sini bahwa ini bukan perkara main-main. Karena sekarang Tuhan turun tangan langsung untuk menegur kehidupan umatnya. Dan di sini Tuhan juga mau menyatakan kuasanya atas kehidupan umatnya. Tidak ada hal apapun yang mereka nikmati dalam kehidupan ini yang dapat dilepaskan dari campur tangan dan kasih Tuhan. Jadi karena itu Tuhan mau katakan kepada umatnya, kenapa mereka kemudian mengabaikan pembangunan Bait Allah? Padahal kalau dibandingkan rumahnya sudah punya papan, lalu kemudian juga hasil panennya juga sudah mulai ada. Tapi kenapa mereka kemudian memilih untuk menunda membangunnya? Jadi jelas di sini saudara-saudara bahwa persoalannya sebetulnya ada pada dalam hati dari umat Tuhan. Mereka belum sepenuh hati untuk kemudian fokus kepada Allah dan pekerjaannya. Padahal di sini Tuhan mau menegaskan kepada umatnya bahwa kalau kamu tidak memiliki perhatian pada proses pembangunan rumah Tuhan, kalau engkau menghentikan pekerjaan pembangunan Bait Allah, engkau mengabaikan segala sesuatu yang terkait dengan Bait Allah, maka itu sama artinya engkau mengabaikan Allah sendiri. Jadi karena itu Tuhan Allah memberikan bagi mereka peringatan. Allah bisa mencabut berkat yang Ia berikan dalam kehidupan mereka. Makanya dikatakan tadi, hasil-hasilnya bisa kemudian gagal. Bahkan dikatakan orang kalau bekerja dengan upah, maka dikatakan masuk kantong semuanya bolong-bolong. Tidak ada berkat yang bisa mereka nikmati dari segala sesuatu yang mereka miliki.
Jadi berbalik. Allah bisa membuat itu berbalik. Dari untung malah kemudian jadi buntung. Ya. Walaupun Allah tidak mau sebetulnya. Tapi ini harus dilakukan Allah, dinyatakan Allah, agar supaya umat Tuhan kemudian sadar kesalahan yang mereka lakukan. Jadi karena itu Tuhan memberikan perintah. Ya, ini semacam pengulangan perintah kepada umat Tuhan. Ketika dikatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Jadi berdirinya rumah Tuhan itu sejatinya juga lekat dengan apa yang menjadi berkat Tuhan. Kalau kita bahasakan sekarang artinya bahwa ketika kita tetap melekat pada persekutuan dalam kehidupan sebagai umat Tuhan, ketika kita kemudian membangun kehidupan yang benar bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain untuk memuji dan memuliakan Tuhan, kita membangun kehidupan persekutuan dengan baik, maka disitulah sebetulnya Allah akan hadir dan menyatakan berkat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apa yang disampaikan dalam firman Tuhan ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Allah mengajak kita untuk kemudian kembali menata prioritas dalam kehidupan kita. Allah tidak mau mengatakan bahwa prioritas kita sebagai manusia tidak penting. Ya, apapun yang jadi kebutuhan kita tidak penting. Tapi Allah mau katakan begini, bahwa janganlah kemudian prioritas atau kebutuhan yang ada dalam hidup kita itu lalu kemudian membuat kita menggeser kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Jangan sampai prioritas kita, kebutuhan kita justru malah kemudian mengorbankan Allah. Nah, ini kan banyak terjadi ketika kita harus memilih kegiatan di dalam rumah Tuhan atau kita mungkin memilih kegiatan lain sesuai dengan apa yang kita perlukan. Ya. Antara kita mungkin memilih untuk ikut ibadah dalam rumah Tuhan, ataukah mungkin kita harus menghadiri misalnya undangan di tempat lain. Yang mana yang menjadi prioritas kita? Nah, ini tentu saja harus kita ingat, prinsip yang penting adalah jangan sampai prioritas itu menggeser kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Di sini saudara-saudara kita diajak untuk melihat kembali, membangun kembali komitmen kita, untuk dapat membangun kehidupan kita sebagai bait Allah yang sejati sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita membangun kehidupan dalam rumah Tuhan. Kita membuang sikap egois yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Dan kita mulai untuk kemudian membangun kehidupan yang nyata dalam persekutuan bersama dengan Tuhan dan juga saudara-saudara seiman demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 252 bait pertama dan kedua. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umat-Nya. Dengan kurban darah-Nya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari
Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami kembali hadir di dalam proses persekutuan ibadah di kesempatan sore hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk tiap-tiap hal dan berkat yang Tuhan Yesus senantiasa sediakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan dalam tiap-tiap perjumpaan kami bersama dengan saudara-saudara seiman, yang senantiasa juga boleh menyatakan kesaksian kehidupan mereka yang dapat menguatkan kehidupan iman kami. Kami juga bersyukur ya Bapa ketika dalam ibadah ini Engkau juga memperlengkapi kami di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Biar akhirnya Tuhan Yesus melalui firman-Mu ini, kami boleh kemudian diajak untuk merenungkan kembali prioritas apakah yang sungguh-sungguh utama dalam kehidupan kami. Apakah prioritas utama itu ada dalam kehidupan bersama dengan Tuhan? Ataukah justru jangan-jangan kehidupan kami malah menggeser Tuhan dari prioritas utama kami? Ya Bapa di sorga, kami serahkan semua proses perenungan ini di dalam tangan Tuhan. Tetapi kiranya kami juga boleh belajar bahwa sejatinya hidup kami bersumber semata-mata daripada Tuhan. Segala naungan kasih dan berkat Tuhan adalah hal yang senantiasa menjadi kebutuhan utama dalam hidup kami. Karena tanpa Tuhan, tidaklah kami berani untuk kemudian dapat melangkah, menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami, agar supaya kami senantiasa menempatkan posisi Tuhan secara benar dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Bapa di sorga, seluruh kehidupan iman kami hanya bersama dengan Tuhan. Bila akhirnya kami senantiasa bertekun untuk menumbuh kembangkan kehidupan iman kami di dalam Kristus, dan kehidupan kami boleh menjadi sesuatu yang berbuah dan menghasilkan kesaksian yang baik bagi kehidupan banyak orang. Kami berdoa juga ya Bapa di sorga, secara khusus juga di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami. Berkatilah ya Bapa, bila kiranya kami semua yang saat ini ada dalam persekutuan saudara-saudara seiman dalam GPIB Jemaat Pelangi Kasih Lawang, Engkau juga akan selalu memberkati, menyertai dan memberi kekuatan bagi kami dalam tiap-tiap pergumulan yang mungkin sedang kami alami dan rasakan. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sedang mengalami kesusahan dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sedang mencari jalan keluar untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara ekonomi. Kami berdoa ya Tuhan untuk tiap-tiap hal yang kami minta, yang kami mintakan dan kami mohonkan hanya bersama dengan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan tiap-tiap doa permohonan kami. Bila kiranya kasih Kristus yang akan menjawab tiap-tiap doa kami, seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami berdoa juga ya Allah Bapa di sorga, terkhusus juga di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Bila kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati setiap langkah yang dibangun dalam hidup bangsa dan negara kami. Terlebih Tuhan, kami yang masih ada di tengah-tengah masa pandemi ini, bila kiranya Tuhan Yesus juga selalu tetap memelihara dan menjaga kehidupan kami, agar supaya kami tetap selalu sehat, kami tetap selalu kuat dalam menjalani kehidupan kami dalam pemeliharaan Tuhan. Kami serahkan juga ya Allah Bapa di sorga, terkhusus juga untuk para pemimpin kami, agar supaya di dalam kasih kemurahan Tuhan, mereka juga boleh dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan ya Bapa di sorga, setiap pengharapan dalam doa kami. Bahkan juga untuk kami semua yang boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan dalam ibadah keluarga ini, bila kiranya kasih Kristus
akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami, dan kami semakin giat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami mau sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Gita Bakti 79 ayatnya yang pertama dan kedua. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan di langit dan di bumi. Dalam kasih-Mu Engkau selalu memberkati hidup kami. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Umat tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadikanlah hidupmu sebagai bait Allah yang hidup, sehingga orang lain dapat melihat karya kasih Tuhan di dalamnya. Kepadamu ku
dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Berbahagialah kita yang senantiasa melakukan kehendak Allah dalam hidup sehari-hari.